Pemirsa, Kementerian Sosial membagikan sembako dan makanan siap saji untuk warga Jakarta yang terdampak pandemi COVID-19. Pembagian bantuan ini berlangsung setiap hari selama diberlakukannya status pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta. Dengan mendirikan dapur umum dan dibantu Tagana Jakarta, Kemensos menyiapkan 6.000 paket sembako dan makanan untuk 5 wilayah di Jakarta. Bantuan ini diberikan selama berlakunya status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bantuan ini berupa sembako senilai Rp600.000 yang akan diberikan dengan jangka waktu 3 bulan. Mengenai bansos khusus untuk wilayah Jakarta dan wilayah Bodetabek yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta, yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Itu adalah wilayah Bodetabek yang langsung berbatasan dengan DKI. Kami akan memberikan bansos khusus berupa sembako, bansos khusus Presiden dengan durasi selama 3 bulan yang akan kami mulai dalam waktu 2 minggu dan sekarang sedang kami siapkan, yaitu indeksnya adalah 600.000 per keluarga untuk wilayah-wilayah tersebut. Ya. Data yang kami gunakan adalah keluarga yang ada di dalam data terpadu kami atau DTKS kami, ditambah tentunya masukan tambahan data-data dari Pemda. Koordinator Tagana Provinsi. Bantuan diserahkan langsung kepada warga dengan mendatangi setiap rumah warga Jakarta. Penyaluran bantuan diprioritaskan untuk wilayah zona merah COVID-19. Ya, baik. Pemerintah juga akan memberikan bantuan ke daerah lain di luar Jakarta untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi COVID-19. Terima kasih. Tim TV One mengabarkan. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada kekurangan Ibu. Ya, lalu seperti apa bantuan sosial yang diberikan warga terdampak COVID-19? Berikut informasinya. Ya, untuk bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di Jakarta ini alokasi dananya sebesar 1,2 juta KK, maksud kami dialokasikan untuk 576.000 KK di Bodetabek, kemudian juga di luar Jabodetabek ini sebanyak 9 juta KK. Bantuan sosial akan diberikan pemerintah. Untuk bantuan sosial di desa alokasinya akan ditujukan untuk 10 juta KK, di mana besarannya Rp600.000 per bulan dan akan diberikan bantuan selama 3 bulan dari anggaran senilai Rp21 triliun. Untuk bantuan sembako di Jakarta ini ditujukan kepada 1,2 juta KK senilai Rp600.000 per bulan dan akan diberikan bantuan selama 3 bulan dari total anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Dan untuk memperbarui informasi mengenai bantuan pemerintah di tengah wabah corona, kita akan bergabung bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Semoga kita dalam keadaan baik. Pak, seperti apa kriteria warga yang nantinya akan diberikan bantuan sosial dari pemerintah, Pak? Ya, ada beberapa jenis bantuan sosial. Yang pertama, bansos sembako untuk warga di DKI Jakarta dan di Bodetabek. Itu akan diberikan 3 bulan, 1 bulannya 600.000, dan akan dimulai dalam waktu dekat juga. Kemudian ada bansos tunai untuk warga di luar Jabodetabek, nilainya juga 600.000 per bulan untuk sekitar 9 juta keluarga.
yang tadi bansos sembako di Jabodetabek itu kurang lebih sekitar 1,8 juta keluarga. Kemudian itu yang dijalankan Kementerian Sosial. Di luar itu masih ada lagi seperti kartu prakerja yang dialokasikan untuk 5,6 juta jiwa di bawah Menko Perekonomian. Ini juga sebentar lagi akan mulai turun. Khusus kartu prakerja ini memang dikhususkan untuk para pekerja harian yang kehilangan pekerjaan atau para pencari pekerjaan, sehingga memang kartu prakerja ini yang awalnya sebenarnya bukan seperti program bansos, tapi karena ada COVID-19 ini, jadi kita konversi sedikit sehingga menambah program-program bansos yang dijalankan pemerintah pusat. Ya, lalu teknisnya seperti apa Pak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah? Kalau untuk yang bansos sembako, ini tentunya kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jabodetabek. Data-datanya sudah diberikan kepada kami, nanti data-datanya kami verifikasi dan validasi. Itu cepat saja karena kami ada data-datanya. Prinsipnya adalah mereka yang tidak pernah menerima seperti program PKH, program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan juga kartu prakerja. Jadi penerima-penerima atau calon penerima ini kita keluarkan sehingga benar-benar yang mendapat itu yang bukan penerima yang saya sebutkan tadi. Tapi juga sebenarnya bansos sembako untuk Jabodetabek ini kita juga mentargetkan sebenarnya para pemudik sehingga tidak mudik dan memenuhi daerah-daerah lain sehingga berpotensi untuk menyebarkan COVID-19. Kemudian untuk yang bansos tunai yang di luar Jabodetabek, kami sebenarnya sudah ada datanya, yaitu dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini kami pegang. Tapi kami juga memberikan waktu untuk Pemda-Pemda memberikan datanya. Nanti kita sinkronkan. Kalau memang kita sudah sepakat dengan data terimanya, baru kita jalankan. Mungkin saya ingin jelaskan juga bahwa di luar ini semua dan juga di luar kartu prakerja, kami sudah Presiden sudah menginstruksikan agar dana desa juga sebagian digunakan untuk bansos tunai. Dan nilainya itu sekitar 21 triliun yang diambil dana desa. Jadi di luar yang bansos sembako itu kalau dihitung yang sifatnya bansos dalam bentuk tunai, baik yang dari Kemensos, Kemenko Perekonomian berupa kartu prakerja, dan nanti dari anggaran desa, itu hampir 60 triliun untuk bansos yang berupa tunai, nilainya 600.000 untuk 3 bulan ke depan. Ini di luar bansos-bansos yang mungkin pemerintah daerah setempatnya juga menggelontorkan juga ke bawah. Gitu. Ya, untuk kriteria masyarakatnya mungkin atau kelas ekonominya, apakah mungkin disamaratakan semuanya akan dapat atau mungkin ada beberapa kriteria warga yang mungkin nominalnya nanti akan dilebihkan seperti itu? Maaf, tadi terputus. Ya, untuk kriteria masyarakatnya Pak, kelas ekonomi warga ini kan berbeda-beda, apalagi sekarang mungkin mereka tidak bisa bekerja, kemudian bantuan senilai 600.000 tersebut apakah disamaratakan semuanya atau mungkin akan ada perbedaan nominal nantinya yang diberikan bantuannya? Kalau nominal tentunya tidak mungkin dibedakan, karena ini kan penerimanya jutaan orang gitu ya, jutaan keluarga, jadi nominalnya 600.000. Nah, mengenai siapa yang berhak, itu tentunya Pemda yang paling tahu, sehingga di awal saya sampaikan kami memiliki data yang sudah baku, data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini digunakan untuk program PKH, program kartu sembako, subsidi listrik, subsidi BPJS Kesehatan, itu datanya di kami. Tapi tentunya kami paham kalau hanya berpatokan dengan data kami, mungkin ada masyarakat yang tadinya tidak miskin menjadi miskin karena COVID-19 ini. Sehingga kami membuka masukan data dari Pemda setempat yang tentunya kami harap mereka mungkin lebih memahami daerahnya, sehingga nanti mereka mengirimkan data-datanya ke kami, ya dikombinasikan, ya kita jalankan. Jadi Pemda-Pemda yang lebih paham warganya di daerahnya masing-masing. Oke, terakhir Pak, mungkin pengawasan dari distribusi bantuan ini sendiri seperti apa Pak? Ya, tentunya kami juga yang pertama pasti juga akan berkoordinasi, meminta pengawalan dari TNI Polri sudah pasti, ya. Kemudian juga pada saat pendistribusiannya, Pemda-Pemda terkait, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, tentunya juga akan
sangat aktif di dalam penyalurannya di di lapangan. Tapi sebenarnya untuk yang bansos tunai ini tidak akan ada kerumunan, kita membuat satu antrian, satu persatu dikasih uang. Ini tidak akan seperti ini. Kami akan melakukannya secara elektronik ya, melalui jasa-jasa fintech. Namun memang yang bansos sembako untuk Jabodetabek tentunya ada pendistribusian secara fisik. Baik, Pak. Tapi dengan kondisi PSBB yang hari ini sudah mulai di Jakarta dan mungkin akan diikuti oleh wilayah Bodetabek yang lain, pada saat penyaluran saya kira akan lebih tertib karena situasinya kan lebih sepi gitu ya, tidak ada yang terlalu seliweran di jalan. Baik, terima kasih Pak Juliari Batubara selaku Menteri Sosial atas informasinya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Ya.